Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video ini kita akan mulai masuk ke bagian awal dari HTML. Makanya saya beri nama HTML pendahuluan gitu. Jadi pendahuluan dari HTML itu sendiri. Karena di sini saya akan menyampaikan materi dasar-dasarnya dulu, belum masuk ke teknisnya mungkin. Kalaupun ada tidak terlalu banyak gitu. Oke, kita mungkin berbicara sedikit tentang sejarah dari HTML itu sendiri. Jadi HTML ini dirancang itu tahun 89 oleh Tim Berners-Lee gitu, dan dia saat itu bekerja di CERN. Jadi dia ini ilmuwan yang berasal dari Inggris. Nah, jadi dia saat itu bekerja di CERN. CERN itu sendiri adalah salah satu pusat penelitian fisika nuklir. Jadinya memang fokus di CERN itu penelitian fisika nuklir, tapi bukan berarti semua yang ada di CERN itu orang yang fokus di bidang itu, karena untuk penelitian itu dia membutuhkan berbagai macam ilmuwan-ilmuwan di bidang lain juga. Makanya di sini Tim Berners-Lee ada di sana begitu, dia bekerja di sana. Nah, kemudian pada saat dia bekerja ini, si Tim Berners-Lee ini muncul ide untuk memecahkan suatu permasalahan. Apa permasalahannya? Bagaimana banyak ilmuwan yang ada di CERN itu. Jadi di CERN itu banyak orang, banyak ilmuwan gitu di sana yang melakukan riset. Nah, si Tim Berners-Lee ini berpikir bagaimana supaya orang-orang yang berada di sana, ilmuwan-ilmuwan itu bisa bisa berkomunikasi dan berbagi hasil penelitian dengan mudah. Nah, maka dia mengembangkan HTML begitu. Nah, karena si peneliti-peneliti di CERN ini juga berasal dari berbagai macam universitas gitu, maka dia mengembangkan ini juga supaya antar universitas nanti bisa berkomunikasi, bisa melihat hasil penelitian dari peneliti-peneliti yang lain. Nah, di tahun 91 si Tim Berners-Lee ini dia mempublikasikan dokumen resminya yang berjudul HTML Tags gitu. Jadi dia sampaikan konsep sederhananya dalam HTML ini seperti apa. Pada saat itu ada 18 elemen kalau saya tidak salah ketika dia mempublikasikannya gitu. Ada beberapa tag yang digunakan. Nah, kemudian berkembanglah si HTML ini. Tahun 93 muncul HTML 10 gitu. Di sini ada beberapa web browser yang mulai support gitu. Ada Lynx, ada Mosaic, ada Arena. Ini teman-teman bisa cari sih di internet banyak begitu. Kemudian di tahun 94 muncul HTML2 gitu. Lalu di dalam internet juga ada badan standarisasinya gitu. Badan standarisasi untuk standar-standar HTML itu. Nah, muncul ada yang namanya IEFT atau Internet Engineering Task Force. Nah, ini yang menangani arsitektur internet. Nah, kemudian ada HTML Working Group, ada HTML WG gitu, Working Group. Nah, ini berkembang terus si HTML ini sampai ada HTML3, HTML4, HTML5 gitu. Nah, sampai terjadi perang browser. Ini teman-teman bisa cari sih sumber-sumbernya gitu di internet banyak. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sih perkembangan dan sejarah-sejarah dari HTML ini sampai ke sekarang HTML5 gitu. Oke, ini nanti teman-teman lihat aja ya di internet, coba browsing dicari begitu. Oke, nah ini struktur dasar dari HTML. Jadi teman-teman kalau melihat di sini, ini adalah tag sederhana dari HTML. Jadi ini biasanya digunakan untuk membuat satu file HTML sederhana yang digunakan untuk memunculkan tulisan belajar HTML Hello World. Ini Hello World-nya lah begitu ya kalau di teman-teman belajar di bahasa-bahasa lain begitu. Nah, teman-teman bisa coba ini. Jadi teman-teman bisa copy atau ketikkan ini di text editor, sehingga teman-teman coba bisa lihat hasilnya yang di run itu hasilnya akan seperti apa. Ini misalnya saya coba ya, kita coba sama-sama. Yang tadi ini saya copy, kemudian saya salin di sini misalnya. Ini, oke, ini saya simpan. Namanya Hello World aja ya. Hello World.
.html. Oke, sudah. Sekarang saya panggil kita buka saja filenya ya. Oke, nah ini filenya, kita buka. Nah ini adalah hasilnya. Jadi kalau teman-teman lihat di mana kita punya sintaksnya seperti ini, teman-teman lihat di sini ada title perancangan web, itu akan muncul di sini perancangan web. Kemudian ada bodinya, isinya adalah H1 belajar HTML, ini belajar HTML. Kemudian ada P hello world, ini hello world. Untuk masalah tak-taknya ini, sintaksnya ini nanti kita akan bahas satu persatu, tapi tidak sekarang, ini hanya perkenalan saja. Ini strukturnya seperti ini loh, begitu. Bahwa struktur dasar HTML tuh ada yang seperti ini. Nah nanti di dalam ini isinya apa saja, nah ini akan kita sampaikan di video ini, begitu. Tapi kalau masalah tak-taknya sendiri itu akan ada bagian yang lain lagi nanti. Oke, nah dari file yang tadi, dari hello world.html itu yang sudah kita jalankan, kita lihat bahwa ada beberapa tag seperti HTML. Ini namanya tag nih, tag HTML, tag head gitu kan, tag meta, tag title gitu. Nah ini disebut dengan HTML tag. Tag di dalam HTML dia fungsinya untuk memberitahu web browser. Jadi dia memberitahu web browser apa dan bagaimana dia ditampilkan nantinya. Nah kemudian setiap tag ini juga memiliki fungsi dan peran masing-masing, dan ada ratusan tag atau seratusan tag di dalam HTML. Jadi tidak mungkin juga kita akan menghafalnya begitu. Nah contohnya yang sering kita jumpai ada tag P misalnya, atau ada juga yang jarang misalnya ada WBR. Tapi kalau tag-tag dasar kayak yang apa ya, yang kayak ini hit gitu kan, kalau body ini kan tag-tag wajibnya ini gitu kan. Nanti ada P, mungkin ada header yang seperti ini, itu mungkin sering kita jumpai nantinya. Oke. Kemudian ada atribut. Nah, atribut itu adalah informasi tambahannya nanti. Nah, nanti ini juga kita akan bahas lagi. Jadi di dalam tag itu ada atribut nantinya. Jadi si atribut ini letaknya ada di dalam tag. Nah, tergantung tagnya. Tagnya itu masing-masing punya atribut yang berbeda-beda nanti. Jadi misalnya ada tag paragraf misalnya di sini P. Nah, dia punya atribut namanya atribut kelas gitu. Nah, ini contohnya saja seperti ini. Kemudian yang terakhir struktur dasar HTML, dia punya elemen. Nah elemen ini satu bagian penuhnya ini. Jadi ada tag, ada atribut, dan ada teks yang mengisinya apa. Nah ini yang namanya elemen HTML. Jadi semuanya ini adalah elemen HTML, di mana ada tagnya yang di sini namanya tag pembukanya ini, misalnya ini tag pembukanya dari kurung segitiga ini sampai di sini, ini tag pembuka namanya. Nah kemudian ini ada tag penutupnya gitu. Nah lalu atributnya mana? Nah ini atributnya nih, antara diisi di dalam tag tadi gitu. Nah ditambah lagi dengan teks yang ada ini. Nah inilah yang namanya elemen HTML itu secara keseluruhan. Oke. Nah jika kita lihat tag-tag HTML, dia memiliki struktur tersendiri. Itu dia disebut dengan HTML3 atau DOM namanya, atau Document Object Model. Nah jadi kalau teman-teman lihat di file sebelumnya yang tadi, yang ini gitu, kita bisa lihat bahwa ada pasangan-pasangannya nih gitu kan. Di dalam HTML ada head gitu kan. Nah nanti jadi di dalam HTML gitu, dia punya head di dalamnya. Misalnya ini ada head gitu kan. Nah di dalam head gitu dia ada apa? Ada title nih gitu. Maka di dalam head dia ada title gitu. Nah, jadi dia berjenjang gitu, berjenjang. Kemudian di dalam HTML juga ada body. Bodinya ini kan. Nah, dia tidak di dalam head karena head sudah selesai di sini gitu. Tapi dia berdiri sendiri. Nah, misalnya di dalam body ada H1 misalnya. Kemudian ada P di sini kan, yang ini. Ini H1, ini P gitu. Nah, ini namanya DOM. Document Object Management. Oke, kita balik lagi yang tadi ya. Ini Document Object Model, bukan medium model atau HTML3 nya. Ini yang tadi nih, di depan tadi.
Nah, diagram tadi itu merupakan diagram yang script yang kita yang sebelumnya tadi. Nah, ini akan sangat penting nantinya ketika kita akan masuk ke dalam JavaScript nanti. Jadi teman-teman saya harap tetap ingat apa itu konsep HTML3 atau DOM ini tadi, Document Object Model tadi. Oke, nah yang tadi hanya contoh sederhana saja, tapi kalau kita sudah kompleks nanti script kita, dia bisa sampai 10 tingkat atau lebih dan seterusnya. Oke, nah kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah bagaimana aturan penulisan di dalam HTML gitu. Jadi ada aturan-aturan penulisannya. Ini saya ambilkan yang penting-pentingnya saja. Yang pertama case sensitivity. Jadi si HTML ini tag, nama atribut, nilai atribut itu umumnya di dalam HTML ditulis dengan huruf kecil. Tapi walaupun sebenarnya di HTML5 ini huruf kecil dan huruf besar sudah dianggap sama. Jadi dia tidak sensitif. Jadi besar kecil sama saja. Namun umumnya karena orang itu sudah terbiasa dari awal menggunakan yang kecil, jadi jarang sekali orang yang menggunakan tag itu menggunakan huruf besar. Jadi kita asumsikan saja kita dari sekarang ke depannya tidak akan menggunakan huruf besar, jadi tetap aja menggunakan huruf kecil gitu. Nah kemudian yang kedua ada self closing tag. Maksudnya self closing tag ini ada tag-tag di HTML itu tidak punya pasangan gitu. Contohnya tadi teman-teman lihat gitu ada tag yang namanya apa tadi, kalau nggak salah ada meta tadi. Nah ini kan nggak ada pasangannya, nggak ada buka kurung strip atau backslash meta gitu. Ini kan nggak ada. Nah ini yang disebut dengan self closing tab. Jadi dia menutup sendiri tabnya. Jadi dia nggak perlu tab penutupnya. Ada beberapa tag seperti itu, br, ing gitu kan. Ada meta gitu. Itu self closing tab namanya. Kemudian ada pasangan tag penutup. Nah jadi ada beberapa tag yang memang harus kita tutup. Jadi jangan sampai nggak ditutup karena akan ada kesalahan nanti di depannya. Jadi ketika kita jalankan biasanya hasilnya tidak sesuai dengan rencana atau rancangan kita. Kenapa? Karena ada yang kurang atau ada yang ditutup. Kemudian berikutnya ada white space. White space ini maksudnya spasi, enter, tab gitu. Ini di dalam HTML dia diabaikan. Mau ada spasi, mau enggak, mau tab, mau enter gitu, dia hanya diabaikan saja. Nah, lalu yang terakhir ada bagian komentar. Nah untuk membuat komentar itu teman-teman bisa menggunakan tag begini, buka kurung ini, kemudian strip. Gitu. Oh sorry, ini untuk sebentar saya mundurkan sedikit. Maaf. Jadi tagnya itu begini. Jadi buka kurung gini, kemudian tanda seru, strip itu. Nah terus silakan teman-teman isi komen di sini. Di sini komentar. Kemudian kalau sudah selesai komentarnya, maka wajib ditutup dengan tag penutupnya itu strip tutup kurung. Nah ini cara menulis komentar di dalam HTML. Oke, mungkin ini dulu video pertamanya terkait dengan pendahuluan di HTML. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya tentang elemen dari HTML itu sendiri. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.